nanti dicek yang anaknya lebih dari 5 maksimal. Ada yang lebih dari 6 melanggar itu berarti. Lebih dari 5 melanggar. Atau programnya 2, lebih dari 2 melanggar kan. Wah itu. Nah, ini kan secara manusiawi kalau kita bahas. Nggak usah dalam-dalam. Secara manusiawi, ini ada satu atau dua-duanya yang terhambat, terkurangi, atau kalau bahasa agak kerasnya terzolimi dari sisi kenikmatan tuh. Bahkan kalau saya baca itu ada vasektomi itu syarat mendapatkan bansos. Ya, itu barangkali yang ditentang, ditolak. Ya kasihan laki-laki ya. Ya. Itu benar-benar permanen itu kan. Padahal laki-laki itu sampai umur 80 tahun, kalau 90 tahun masih produktif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, dimanapun berada, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan ngopi. Mungkin ada yang bertanya, tumben ini ngopinya malam Selasa. Kebetulan Jumat kemarin itu karena ada suatu keperluan, jadi dimajukan waktunya. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil faedah yang banyak, dan juga kita bersama Gus Dul Jabar, teman ngopi kita. Kefal Ustaz? Alhamdulillah, khair wa ni'mah. Masya Allah. Akhir-akhir ini Gus, ada sebuah program yang baru digulirkan oleh salah satu ulil amri kita ya, terkait dengan metode kontrasepsi gitu kan. Yang kalau Anas sendiri ini di umur 40 ini baru dengar perasaan gitu kan. Ya dengarnya aja agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Apa itu? Vasektomi. Vasektomi. Nah, ini menurut perspektif syariat ini gimana tentang vasektomi ini gitu. Apakah dibolehkan atau gimana tadi? Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Sebenarnya ini bukan program ya. Kalau program, waduh kasihan nanti ya. Laki-laki di Jawa Barat. Udah mana pada jaromblo gitu kan. Iya. Di vasektomi lagi. Vasektomi itu boleh dikatakan dikebiri nggak sih? Iya, dikebiri. Iya. Vasektomi itu dikebiri. Artinya begini. Ya husnuzon kita ya, ini hanya sekedar usulan. Usulan ya. Ya, usulan yang mana berdasarkan pertimbangan menurut perspektif ulil amri. Kalau sudah diputuskan dan dilaksanakan itu namanya fatwa. Ulil amri ya. Kalau sudah menjadi peraturan namanya qadha. Ya. Kalau sudah jadi program atau peraturan, aduh kasihan, itu qadha. Yang tidak mau melanggar berarti. Bermaksiat kepada ulil amri. Aduh. Nanti dicek yang anaknya lebih dari 5 maksimal. Ada yang lebih dari 6 melanggar itu berarti. Lebih dari 5 melanggar. Atau programnya 2, lebih dari 2 melanggar. Wah itu bisa ditindak itu. Kalau sudah menjadi program, ketetapan atau qadha seorang hakim, seorang pemimpin. Nah, hemat saya ini adalah usulan karena suatu pertimbangan di mana melihat tentang sisi kemadharatan. Bayangkan antum di Jawa Barat ini jandanya berapa? Ribuan tadi ya. Ya. Illam ukhti.
Kalau saya tidak salah itu pernah melihat 75.000. Allahu Akbar. Badai Jamur semua itu tadi. badai dikamanakeun. Iya. Aduh. Kenapa sampai terjadi angka perceraian seperti itu? Sampai terjadi angka kasus seperti itu. Oke, sebagian ada yang dikarenakan suaminya meninggal. Sebagian besarnya adalah gugatan cerainya dari istri. Iya. Artinya suaminya dipaksa untuk menceraikannya. Jadi bukan proses cerai yang sebenarnya, ya, tapi ada khulu', ya, proses penggugatan cerai yang memaksa nanti suami harus menjatuhkan talak kepada istrinya melalui hakim, gitu, pengadilan. Nah, barangkali dari permasalahan itu dan juga banyaknya pergaulan yang sudah semakin bebas, sehingga kalau anak itu kan tidak memilih untuk dia dilahirkan dari rahim siapa. Andai saja antum bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, ya milih itu kan. Tapi anak itu tidak bisa disalahkan ketika sudah terlahir di dunia. Nah, yang disalahkan adalah proses bagaimana laki-laki dan perempuan ini berbuat sesuatu sadar atau tanpa disadari. Efeknya itu akan melahirkan anak yang, mohon maaf, tidak diharapkan kelahirannya, sehingga banyak terjadi aborsi. Kemudian membuang anaknya setelah kalau terlahir ya tidak diakui. Ya, karena apa? Karena anak yang lahir tidak melalui pernikahan yang syar'i itu akan dicantolkan nasabnya ke ibunya. Walaupun sudah jelas-jelas, nggak usah pakai pembuktian, itu hasil dari hubungan antara si A dan si B. Itu. Nah, kemudian karena sudah merajalelanya kasus seperti itu, dan upaya orang tua, masyarakat, pemerintah, baik pemerintah dari yang terkecil nih, desa, kecamatan, kabupaten, kota, kemudian wilayah, provinsi, itu sudah berupaya edukasi yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Tapi ada aja kasus seperti ini, sadar maupun tidak disadari. Terlebih sekarang ini, ya, semakin maraknya pergaulan bebas, ya, tanpa ada rasa malu-malu lagi, tanpa ada pertimbangan ini harus diawali dengan sesuatu yang syar'i, atau ya karena hanya untuk melampiaskan syahwat seperti itu aja, tidak tahu caranya, ya hanya naluri aja gitu kan. Yang nikah aja, ya Allah, ada yang tidak dikaruniai, belum dikaruniai keturunan. Ini yang asal aja,
Jadi. Ya. Itu teori wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain itu. Dicabut. Ya. Makanya menurut husnudzan kita, ini adalah sebagai usulan di mana memang sekarang itu katakanlah ya gubernur yang sekarang KDM itu sedang melakukan satu gebrakan yang bukan out of the box sebenarnya. Tapi jalan yang yang bisa dikatakan jalan terakhir untuk sebuah kemadaratan yang sudah merajalela. Itu husnuzan saya. Sehingga di balik itu semua saya menganalisa dan ya berhipotesa. Bisa jadi salah. Bahwasanya usulan tersebut adalah ketika satu kemadharatan sudah banyak terjadi, maka vasektomi itu adalah solusi. Kalau menurut saya ya, itu hanya sebagai ancaman di awal. Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan. Tapi ingat, Majelis Ulama itu kalau di Indonesia kedudukannya adalah sama seperti ormas, sama seperti perkumpulan masyarakat, organisasi masyarakat. Bukan ada dalam struktur pemerintahan atau ulil amri yang mana seperti Darul Ifta di Mesir atau majelis fatwa yang dipimpin oleh seorang mufti. Karena seorang mufti itu harus menguasai setidaknya 17 disiplin keilmuan. Ayo. Berarti seorang mufti di Mesir itu antum tanya apa saja, ada jawabannya, Ustaz. Ya. Ada jawabannya. Dan tidak tahu itu adalah jawaban. Seorang mufti. Ya. Pernah para a'immatul arba'ah pun ketika ditanya jawabannya tidak tahu, dan tidak tahu itu adalah fatwa. Ya. Artinya para a'immatu al-arba'ah ini pun terus mencari dan menganalisa qaul-qaulnya, diteruskan kepada para penerusnya, ya Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya. Di Indonesia ini belum ada seorang ulama yang kapasitasnya dianggap sebagai mufti. Diangkat karena syaratnya harus diangkat oleh negara. Seorang mufti, sehingga fatwanya menjadi qadha. Nah itu ya tadi. Kalau fatwa sudah difatwakan, ini dilaksanakan boleh atau sangat dianjurkan. Tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah qadha, ketetapan, ya harus dilaksanakan peraturan.
Makanya fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah dianggap mufti, yang diangkat oleh negara, dilindungi oleh peraturan. Kalau tidak ditaati ya siap-siap hukumannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia, ya fatwanya ya, karena nanti NU punya lakbesdam, ya, Muhammadiyah punya tarjih, ya, kemudian ormas-ormas yang lainnya punya badan fatwa yang ditaati oleh para pengikutnya itu, maka MUI sama dengan itu. Secara fatwa Majelis Ulama Indonesia haram, karena membuat sesuatu yang dikatakan fitrah, fitrahnya sebagai laki-laki dibuat permanen, ya. Maka ada alternatif lain yang lebih rahmah, lebih ringan, lebih enak lah, yaitu azl. Ya, semoga para pemirsa yang sudah dewasa dan yang sudah menikah tahulah tentang metode azl itu, yang intinya adalah adanya keridhaan sama-sama dari seorang suami dan seorang istri, kemudian sama-sama faham bahwasanya metode tersebut adalah untuk memanage. Bukan nggak mau. Beda nggak mau sama memanage itu. Ya. Memanage keturunan. Saya ketika sanah ula di Al-Azhar jurusan Syariah Islamiyah, itu membahas tentang tahdidun nasl. Tahdidun nasl, menentukan keturunan, mau laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah sampai situ pembahasan. Ya, bukunya warnanya kayak gini, Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah. Ya. Tebal bukunya tuh, diktat kuliah tingkat 1. Blenger itu kalau nggak hobi baca. Iya. Tebal banget. Gitu. Artinya semua yang berkaitan dengan kedokteran itu, ya Islam mengaturnya. Metode azl itu adalah memutuskan untuk tidak mengeluarkan air itu ke dalam rahim, atau memutus, ya, mencabut, ya, zakar sebelum dia mengeluarkannya di dalam. Nah, ini kan secara manusiawi kalau kita bahas, nggak usah dalam-dalam lah. Secara manusiawi ini ada satu atau dua-duanya yang terhambat, terkurangi, atau kalau bahasa agak kerasnya terzolimi dari sisi kenikmatan, istimta, ya,
hubungan antar suami istri. Ya. Nah, makanya ketika didasari dengan ilmu atau pemahaman agama di dalam perkara ini selesai, maka rencana atau usulan vasektomi itu mesti nggak ada. Tapi karena kemadorotannya sudah merajalela, ada vasektomi. Bahkan kalau saya baca itu, ada vasektomi itu syarat mendapatkan bansos. Ya, itu barangkali yang ditentang, ditolak. Ya kasihan laki-lakinya. Iya. Ya, itu benar-benar permanen itu, kan. Padahal laki-laki itu sampai umur 80 tahun, kalau 90 tahun masih produktif. Ya, masih produktif. Tinggal bagaimana ya memanage itu. Nah, berbeda dengan alat kontrasepsi yang dipasang di perempuan. Resiko yang dihadapi itu lebih kecil. Ya. Satu, dari segi teknologi sudah menunjang, karena struktur anatomi tubuh wanita itu lebih memungkinkan untuk dipasang alat kontrasepsi. Ya. Atau ketika meminum obat, ya, di mana obat tersebut akan bereaksi ketika nutfah, ya, itu sudah ada di dalam rahimnya, itu mati karena efek dari obat tersebut. Atau ya teorinya seperti apa, ya itu sependek yang saya ketahui. Tapi secara umum alat-alat kontrasepsi yang dipasang di dalam area kewanitaan itu lebih aman dan bisa dilepas kembali ketika sudah memutuskan untuk siap adanya pembuahan lagi atau menginginkan anak lagi. Nah, ini kan kembali tadi yang kita bicarakan manage, ya, manajemen keturunan, ya. Nah, kalau laki-laki ketika sudah diputus itunya, metodenya ada beberapa. Metodenya itu ada, ya mohon maaf ya, ada pakai payung, gitu. Kemudian yaitu azl tadi. Kemudian yang agak ekstrim dikit itu nggak ada minum obat, nggak ada. Ya. Atau dulu saya waktu di Mesir, karena hidup di asrama dan isinya 3.000 orang, sampai ada ada perkataan bahwasanya makanan kami itu dibubuhi zat pelemah syahwat. Karena 3.000 orang laki-laki semua. Ya, dari berbagai negara seperti itu. Yaitu belum ada bukti otentik, tapi sudah khabar khabar ahad itu, khabar mutawatirah, khabar mutawatir, ya, seperti itu. Ya, itu metode-metode laki-laki. Payung
itu tidak bisa mencegah dari perbuatan fahisyah. Azal juga tidak bisa. Ini vasektomi ini. Kalau vasektomi kan sudah, ya sudah, barangkali bisa berdiri, tapi tidak syahwatnya itu pasti terkurangi. Nah, ini kan memutus fitrah. Kalau hanya untuk 1-2 orang yang memiliki keputusan hukum harus di vasektomi, itu barangkali tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi program tidak boleh. Harus memang terus ada upaya edukasi kepada pemerintah, kepada masyarakat yang dilakukan oleh baik itu pemerintah ini sebagai kewajibannya atau masyarakat yang sadar akan bahaya itu. Nah, kemudian ya makanya saya rada setuju tuh wajib militer. Karena itu memutus perbuatan fahisyah tersebut dalam jumlah yang banyak, terutama di penerapannya di tempat-tempat yang memang banyak kasus seperti itu, ya, dan menjadi prioritas di kota-kota besar. Kemudian based on data di mana yang paling banyak terjadi, seperti itu. Ya, tapi kalau untuk vasektomi secara program, yaitu pasti ditentang. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa dihindari lagi, ya dikembalikan kepada qadhi, sang pengambil keputusan, hakim. Ya. Kalau terjadi khilaf, sudah hukmul hakim, nah itu yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim ya mengangkat khilaf. Sudah. Itu. Ya. Tapi bukan berarti membenarkan, tidak. Itu. Makanya sulit jadi pemimpin itu. Ya. Pemimpin adalah seorang mujtahid sejati. Ini pemimpin ya, adalah seorang mujtahid sejati. Keputusannya kalau salah dapat 1 pahalanya, kalau benar dapat 2. Efek dari benar itu berlipat-lipat. Ya. Berlipat-lipat pahala atau kebaikan yang bisa diteruskan kembali. Itu luar biasanya. Ya, nah, makanya hati-hati sekarang itu ya, banyak sekali yang punya logika berpikir, tapi asal berbicara. Nah itu, makanya kita juga ya Allah, lindungi kami dari lisan yang terpeleset, yang asal berbicara, karena seolah sudah menggantungkan kepada akal, logika, kepintaran, maka akan terjadi nuqsanur roja. Akan ada
lemahnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di hikmah yang pertama, al-hikam. Nah, coba nanti antum baca. Nah, kesimpulannya adalah jangan sampai dianggap bahwasanya apa yang belum pasti, belum menjadi qadha, belum menjadi ketetapan seorang pemimpin dianggap sebagai ketetapan. Itu yang salah. Ya. Kita kan ada pimpinan kita, ada eksekutif, ada yudikatif, ada MPR, ada DPR, ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, bupati. Itu ya proses, nggak mesti apa yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin atau eksekutif itu merupakan qadha atau ketetapan atau fatwa. Nanti dulu kita jangan panas dulu. Nah, disitulah kalau kita panas terus, emosi atau apa, ya sudah akan keluar yang lebih menyimpang, sehingga menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Cek Sunda mah ongkoh itu itu harus ada kalimat setelahnya tadi. Iya, alih-alih ingin menerapkan ilmu usul fiqh, ya, tapi pengkiasannya salah. Ini itu dilakukan oleh banyak orang yang dianggap sudah mengerti agama. Aduh, keplesetnya banyak sekali. Ya, sehingga yang jelas-jelas keharamannya karena seolah dibandingkan dengan madorot yang yang belum jelas madorotnya. Bandingkan antara khamr sama pengajian. Dan mengungkap apa yang ada di balik pengajian. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Subhanallah. Khamr itu satu dari 4 hal yang disebutkan terang-terangan haram. Ya. Maitat wa dam wal hamal khinzir. Ya. Al-khamr itu ya salam. Nah, makanya ya nastaghfirullah atas liarnya akal kita dan tidak beraturannya lisan kita. Ya, itu kan salah satu yang harus kita berdoa, meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Ya malah ilmunya itu untuk menjatuhi diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Menarik sekali ya pembahasan malam ini, sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan kita setiap kali mendapatkan informasi terkait dengan fenomena saat ini, diharapkan lebih bijaksana di dalam menyikapinya, supaya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Gus Dur Jabar, agar tidak terpeleset lidah kita, karena kalau sudah terpeleset itu biasanya sakit ada ya. Tergantung apa dulu ini ya. Tisoledat atau kakusruk atau apa. Wah, banyak tadi mufradatnya. Kalau orang Sunda itu banyak sekali mufradatnya tadi. Masya Allah. Oke, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dan juga pelajaran yang banyak dari fikih ngopi ini, dan mudah-mudahan sahabat sekalian dimanapun berada, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Fanaktabi bihadza wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.